Hai, halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentunya selalu berbahagia. Saya lebih happy lagi, lebih bahagia karena bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dimanapun berada, tentunya dalam program kesayangan Anda, Doncast. Tentu saja bersama saya, Don Nidi Kaiser. Oke pemirsa, kali ini saya ajak Anda untuk kita berbincang tentang 1 tahun ini soal hukum di tanah air kita gimana. Tidak terasa kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita masuk tahun 2026. Sesaat lagi, tidak terasa lagi. Kalau tahun berganti demi tahun tapi urusan hukum begitu-begitu saja jalan di tempat, ngapain kita ganti tahun tiap tahun, tetapi harapan tinggal harapan. Nah, kalau bicara soal penegakan hukum dan teman-temannya, bagaimana kita menganalisa kasus-kasus hukum sepanjang tahun 2025, kami hadirkan Doncast edisi Kaleidoskop buat Anda di bidang hukum. Tentunya kami sudah mengundang narasumber istimewa yang akan berbincang bersama saya. Sudah tidak asing lagi. Yang pertama, di sebelah saya sudah hadir, beliau adalah Hakim Konstitusi periode tahun 2003-2009, Marwarar Siahaan. Pak Marwarar, apa kabar? Baik, gini. Horas? Horas. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah, kalau sehatnya itu sehat. Yang penting Bapak sehat. Iya. Kalau hukum kita sehat atau tidak? Ini yang menjadi problem. Ya kan? Kita diskusikan. Ya, kita diskusikan. Ini agak parah. Nah, sudah bergabung juga dengan kita, narasumber kita selain Bapak adalah Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Kita terhubung melalui Zoom, ada Prof. Jamin Ginting. Prof, apa kabar? Baik, Bang Doni, salam sehat. Salam sehat. Oke. Pertanyaan yang sama, Prof. Saya tanya ke Pak Marwarar, hukum kita sehat nggak? Kalau Prof lihat bagaimana hukum kita ini? Hukum kita ada lagu yang mengatakan aku masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Kalau aku favoritnya gini, Prof. Lagunya Trio Ambisi, jangan sampai 3 kali. Pak Marwarar tahu lagu itu ya? Pernah saya ingat, tapi nggak tahu betul lagunya bagaimana. Pura-pura. Iya, betul. Karena itu eranya sudah lama itu. Iya, memang zaman kita itu. Ya. Tapi begini, kalau kita ibaratkan lagu, kita nggak mau seperti kata Prof. Jamin tadi, aku masih seperti dahulu. Karena Pak Marwarar kan tahu betul bahwa hukum itu harusnya jadi panglima di negeri ini. Betul. 1 tahun terakhir ini, Bapak melihat hukum kita seperti apa? Wah, ini yang dahsyat sebenarnya. Kalau kita mengatakan sistem hukum dan sistem peradilan itu, boleh dikatakan kita merujuk pada satu saja. Hasil penelitian Sebastian Pompe yang belum pernah dibahas oleh tokoh-tokoh hukum di sini secara serius ya. Dia mengatakan bahwa Mahkamah Agung Indonesia telah mengalami apa yang dikatakan keruntuhan kelembagaan Mahkamah Agung itu kan. Keruntuhan. Jadi institutional collapse of Padahal Indonesian MA Supreme itu Court. pintu terakhir dan harapan terakhir. Harapan terakhir. Jadi kalau kita bandingkan lagi perkembangan terakhir dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Said Didu itu tentang kita masih memiliki kedaulatan hukum sekarang, dia mengatakan sama sekali sudah hilang karena sebuah peradilan kita, kalau kita pakai istilahnya International Criminal Court di Statuta Roma, sham trial. Peradilan omong kosong, peradilan pura-pura, karena dia dikatakan peradilan pura-pura karena dia sebenarnya melindungi orang-orang tertentu saja proses peradilan itu dilakukan. Acaranya betul, tapi peradilannya sudah diset begitu, hasilnya sudah bisa diramalkan. Yang menurut Pak Said Didu itu saya kira inilah yang terjadi, bahwa yang mendikte hasil peradilan sekarang itu adalah para oligarki. Kalau rakyat diadili di sana, kita hanya menyaksikan bahwa dia akan dihukum. Ini barangkali yang gawat itu. Jadi kalau kita pakai istilah itu, institutional collapse itu, yaitu bahwa telah rontok sistem hukum itu, dan kalau ukurannya di ICC itu, kalau di dalam bidang HAM itu menyebabkan International Criminal Court boleh masuk, tapi tentu kita belum menyetujui Statuta Roma itu. Intinya sham trial itu bahwa hukum itu dikatakan dia menjadi sesuatu yang
pura-pura saja, tetapi Semu, dia melindungi. Dan itu barangkali ada sesuatu yang gawat, Pak. Satu kali saya mendukunglah para pemilik tanah pribumi yang dirugikan betul oleh tingkah laku para konglomerat oligarki. Jadi kita di pengadilan Tun itu, lawyernya oligarki itu mengatakan karena dia kenal saya Pak Sihan, capek kau bela-bela itu rakyat itu, katanya. Kenapa? Kan kita harus berjuang. Iya, di Mahkamah Agung itu tidak ada dibaca berkas, katanya. Jadi apa yang dibaca, saya bilang amplop kuning, katanya. Jadi saya kaitkan dengan amplop kuning itu apa? Ya amplop kuning itu amplop. Oh, yang ada isinya. Bukan berkasnya itu kan. Itu berani kali Anda mengatakan itu. Berani kali Anda mengatakan ini berarti itulah katanya. Jadi itu menjadi sesuai dengan apa yang dikatakan Said Didu dan juga yang dikatakan oleh Sebastian Pompe. Sudah rontok sistem hukum dan peradilan kita. Anda memilih istilah rontok, tapi Prof jamin kalau sudah rontok artinya harapan bisa saja sirna. Cuma kemarin Prof kan Zarof Richard ini kan ditolak bandingnya kan, baliklah ke 18 tahun itu kan. Menurut Anda apakah peradilan semu, kemudian institusi Mahkamah Agung yang rontok tadi itu, bisa nggak harapan itu tumbuh kalau kita melihat contoh kasus yang ada di depan mata kita? Gimana Prof, catatan Anda? Ya, begini ya, dalam suatu sistem hukum di suatu negara, kita ada 3 hal yang seperti diucapkan dalam teori Lawrence M. Friedman ya. Ada struktur hukum yang disebut sebagai legal structure, itu ada institusi penegak hukum di dalamnya, ya seperti polisi, jaksa, hakim. Selain itu juga ada legal substance ya, itu terkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, surprise ya, di awal tahun nanti kita akan melaksanakan 3 sekaligus undang-undang, yaitu undang-undang KUHP, hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum penyesuaian pidana. Nah, itu dari sisi substance ya, walaupun terkait dengan undang-undang perampasan aset yang kita dambakan bahkan sudah pernah didemo di depan DPR juga ternyata seperti angin lalu saja ya, nggak dilaksanakan juga begitu. Lalu terkait dengan budaya hukum kita, legal culture ya, sebagaimana sikap masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum yang ada di Indonesia ini, budayanya, budaya korupsi, ya budaya buang sampah sembarangan, budaya penebangan hutan secara suka-suka hati. Nah, itu kan menjadi review yang harusnya di akhir tahun ini bisa dijadikan dasar kita begitu. Dan saya kasih contoh terkait itu dengan legal structure ya, struktur hukum kita. Tadi Pak Muarrem sudah menyatakan bahkan putusan MK saja yang menyatakan polisi tidak boleh menjabat di instansi sipil dilawan dengan Perkap Kapolri 150. Nah, di depan publik dipertontonkan suatu pertentangan yang tidak seharusnya. Bagaimana ketaatan hukum ya, budaya hukum itu penegak hukum tidak menunjukkan begitu loh. Sulit kalau kita begini. Nah, ini yang menjadi contoh negatif menurut saya. Nah, kembali tadi pertanyaan tentang Zarof Richard, ini kita lihat garda terakhir di mana keadilan harusnya ditemukan, di situ juga tidak ada keadilan. Nah, ini kekecewaan masyarakat ini jangan sampai mengklimaks gitu ya, seperti apa yang terjadi di negara mana itu yang demo sampai rakyatnya, generasi Z-nya turun ke jalan begitu untuk melakukan demonstrasi begitu. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita. Kita melihat begini, Bang Dodi. Kita lihat seperti angin gitu loh. Angin itu kita bisa merasakan, tapi tidak bisa kita lihat gitu. Sama, di negara kita sudah melihat kebobrokan hukum kita terjadi, kita merasakan, tapi tidak bisa men-touch gitu loh. Tidak bisa merubah, tidak bisa. Nah, ini kan kekecewaan cukup mendalam gitu. Kita sering mendengar kalau mau ngurus perkara ke polisi, hilang ayam nanti bisa hilang kambing jadi hilang lembu. Itu kan realitas gitulah. Maksudnya Anda melaporkan kehilangan, contohnya orang melaporkan kehilangan motor, lalu dia harus membayar untuk mencari motornya lebih besar dari harga motornya. Nah, kalau masuk ke pengadilan nanti nambah uang lagi buat jasa untuk menghukumnya. Nah, ini kan kalimat-kalimat yang
yang umum di masyarakat kita dengar, tapi nggak ada nilai diri kita untuk memperbaiki sistem itu. Nah, kalau ke pengadilan, nah begitu juga. Kalau berperkara harus, tadi Pak Muara bilang harus ada amplop kuningnya. Nah ini kan memang realita begitu. Nah bagaimana cara memperbaiki ke depan itu menurut saya, nah inilah political will kita ya, ada di pimpinan, apakah itu pimpinan lembaga judicial, pimpinan legislatif maupun eksekutif. Jadi bagaimana gitu? Kalau budaya hukum lagi ya, nyebrang sembarangan. Ini sebenarnya hal kecil ya, Bang Doni. Contohnya, sekarang banyak sekali orang melawan arus motor, ya, nyebrang sembarangan. Itu kan menunjukkan karakteristik pembangkangan terhadap aturan hukum dari hal kecil. Tetapi pembangkangan terhadap hukum itu nanti bisa lebih besar lagi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat. Dari kecil aja sudah terbiasa membangkang hukum. Iya. Akhirnya besar juga membangkang hukum. Nah, jadi pemerintah ini harus belajar dari negara-negara maju bagaimana mereka merestorasi terkait dengan kepatuhan hukum mulai dari anak-anak, dari kecil, ya bahkan di Jepang ya sama sekali mereka pendidikan tentang hukum itu sudah mulai diajarkan, mulai dari tingkat PAUD ya. Nah itu sebenarnya kita kehilangan kesempatan itu. Jadi kita negara yang dari awal sudah berontak atau sudah tidak patuh terhadap hukum sehingga ke bawah begitu loh sampai mereka dewasa gitu ya, kriminalisasi tinggi, patuhan hukumnya rendah kita. Iya. Begitu gitu maksudnya. Iya, saya khawatir Pak Marwarar kalau kata Prof jamin